izin buka dulu Ustaz. Tafadhol. Taib ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 15 Januari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah untuk kita belajar yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi dalam program Bahasa Arab Basis, kelas membaca kitab Arab Gundul. Insyaallah nanti akan pagi hari ini akan sampai pada pertemuan yang ke-47, dan sebagaimana biasanya untuk program kali ini yakni akan ada interaktif langsung yang akan dipandu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, terutama diri kami pribadi, untuk senantiasa meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah, agar nantinya segala sesuatu yang akan kita kerjakan atau kita lakukan menjadi amalan ibadah dan membuahkan pahala biidznillah ta'ala. Dan kami juga sampaikan dan informasikan kembali untuk menyiapkan alat tulisnya agar nantinya dapat mengikat ilmu yang akan disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Taib, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga, SSI, MSI, Hafidhullah Ta'ala, untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dengan nikmat Allah, kita kembali bersama dapat berkumpul dalam pertemuan mempelajari kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita akan melanjutkan kembali pertemuan ini, yaitu pertemuan yang ke-47. Namun sebelumnya sedikit kita memurojaah bahwa kita sekarang ini telah sampai di halaman 25 dari kitab dari e-book dari Kitabul Ilmi yang telah di-share di grup pada halaman ke-25, yaitu pada bab dan pasal adab-adab penuntut ilmu. Dan kita telah sampai di poin keempat, yaitu Rahabatus Sadri. Ya, poin keempat itu berlapang dada ya. Kita kembali ke atas sebentar. Atau kita buka PDF-nya ya. Biar. Ya, adab-adab penuntut ilmu ya. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Yang kedua, meniatkan untuk menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Kemudian adab yang ketiga,
yaitu hendaknya penuntut ilmu itu meniatkan untuk membela syariat. Nah, ini adalah adab yang keempat, yaitu berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Kita hampir sampai di poin kelima ya, yaitu mengamalkan ilmu. Tapi sebelumnya kita sampai di kalimat ini ya. Jadi sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari satu paragraf ini, yaitu bahwa wajib bagi penuntut ilmu untuk bersaudara. Ya. Bahkan walaupun mereka itu berselisih di dalam sebagian masalah-masalah furu'. Dan hendaknya setiap individu untuk berdakwah kepada orang lain itu dengan tenang, dan juga hendaknya berdiskusi dengan diskusi yang diniatkan untuk wajah Allah dan untuk pencapaian kepada ilmu. Nah, itu yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan memasuki kalimat baru, yaitu wabihaza tahsulu al-ulfatu. Ya. Bentar. Masih loading ya. Ya, ini akan kita pelajari. Kita akan coba membaca secara bersama ya. Bagi yang ingin ikut, silakan dibuka voice-nya sehingga kita dapat membaca bersama. Tapi tolong dipastikan lingkungannya tenang ya, tidak berisik. Sebentar atas ini ya. Ya, ini sebentar. Ya, baik, kita coba baca bersama. Ini bacanya bagaimana? Wabihaza, ya. Kemudian tahsilu ya Ustaz. Tahsulu al, ini ulfah. Al-alifat. Al-ulfah. Oh, al-ulfah. Nah, dan dengan ini tercapailah keharmonisan ya, keharmonisan. Al-ulfah itu keharmonisan, Ustaz. Ya, keharmonisan atau persaudaraan atau perdamaian bisa juga. Afwan Ustaz. Ya. Mohon info Ustaz, di halaman berapa itu di PDF Ustaz? Halaman 25 yang baris paling bawah. Halaman 25, bukan baris paling bawah. Paragraf kedua yang ada di depannya fayajibu ala thalabatil ilmi itu. Kemudian di tengah-tengah paragrafnya ada wabihada tahsulul ulfatu. Ya, halaman 25 ya di PDF. Ya.
Kemudian ini apa? Yazulu ya. Wa Yazulu. yazulu. Wa yazulu hazal. Hazal anati. Kenapa anati? Kenapa Hazal ti? Anata ya. anatu. Anatu. Anatu apa nata? Anatu. Berarti dia Dia sebagai fa'il ya Ustaz. sebagai fa'il karena yang Ya. hilang itu ini hilang artinya. Hilanglah anat, tahu arti anat? Enggak tahu Ustaz. Penderitaan atau orang kafir itu kan waddu ma'anitum. Orang kafir itu menginginkan kalian itu menderita. Ya, penderitaan. Kemudian wasyiddatu Wasyiddatu apa? kesusahan ya Ustaz ya. Kesusahan ya. Ya, kesusahannya atau kesulitan. Yang Allati takunu, yang kesulitan itu yang terjadi di sebagian manusia ya. ya, yang kesulitan itu terdapat pada sebagian manusia, yang terdapat pada sebagian manusia. Yang terjadi lah ya, yang terjadi Di ba'din nasi. yang terjadi pada sebagian manusia. Ya, dan tercapailah dengan ini tercapailah tahsulu, tercapai al-ulfatu, keharmonisan. Ustadz, itu yang tahsul itu dari wasola bukan Ustadz? Beda ya? Iya, hasola. Oh hasola, oh hasil ya. Hasola yaksulu ya berarti Ustadz Iya, ya? hasola ya. Yaksulu. Ya. Dan dengan ini tercapailah keharmonisan. Dengan apa? Itu apa tadi sebelumnya? Dengan ketenangan ya, dengan hudu. Hudu itu berdakwah dengan tenang dan diskusi yang niatnya untuk mencapai untuk melihat wajah Allah gitu ya. Nah, dengan hal itu maka tercapailah keharmonisan atau persaudaraan, bisa juga ya. Perdamaian, ulfah ini bisa ya. Kemudian wayazulu, dan hilanglah penderitaan ini dan kesulitan yang terjadi di sebagian manusia, sebagian orang. Ya zulu dari zala ya Ustaz? Ya zala yazulu. Sama seperti yang laya zulu itu beda ya Ustaz ya? Kalau mazala itu artinya senantiasa. Tidak hilang kan, senantiasa. Tapi Ya, kalau sudah digabung mazala itu udah beramalan seperti amalan apa? Ini balik lagi ya, ma'nya yang menafikan ya. Amalan seperti amalan kana, zala, mazala. Mazala ya. Oh berarti yang apa yang Senantiasa ya? Kalau ini fi'il biasa ini. Enggak, masalah tadi maknanya senantiasa Ustaz. Senantiasa. Seperti madama itu artinya selama. ya. Dia beramalan seperti amalan kana. Kalau ada ma di depan itu ma masdariyah. Bukan ma masdariyah. Iya betul, ma masdariyah zarfiyah. Kalau di depannya ada mazala atau la yazalu. Berarti kalau ini dianggapnya sebagai fi'il biasa ya Ustadz ya? Fi'il Bukan. biasa. Tapi dia, Ya. berarti kalau yang tadi zala itu dia sebenarnya tuh ketika dia beramalan kana tuh memang ditambahkan ma ya gitu Ustadz? Iya, harus ditambahkan dengan mazala. Dan Ustadz. Baik, kita akan membahas tentang i'rabnya ya. Ini tadi fi ba'din nas ya. Kemudian ini syiddatu. Ya. Nah, wa di sini adalah ibtidaiyah ya, permulaan ya. Ibtidaiyah. Wow,
al-wawu ibtidaiyah. Kemudian bi itu huruf jar ya. Kemudian hazanya majrur atau fi mahalli jar. Ini jar dan majrur. Jar majrur ini muta'alliq kepada tahsulu. Ya, tahsulu. Dia dikedepankan. Ya, asalnya kan ta wa tahsulul ulfatu bihaza. Nah, hanya dia dikedepankan untuk menekankan makna bahwa dengan hal ini itu yang terpenting ya. Bahwa dengan perkara ini maksudnya dakwah dengan ketenangan dan diskusi yang diinginkan dengan ya diskusi yang ikhlas. Ya dengan hal tersebut akan tercapai keharmonisan. Jadi tahsulu ini adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Kemudian mengirabnya tahsulu ini adalah fi'lun Mudhari. mudhari'un marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tahsulu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu wa fa'il Bukan kalau wa fa'iluhu itu karena ya, nggak perlu lagi kalau dia disebutkan. dhamir mustatir. Iya. Jadi di sini langsung saja al-ulfatu Fa'il. Fa'ilun. fa'ilun marfu'un. Iya. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Rafihid dhammatu. Ustaz, ulang. Rafihid dhammatu. Apa? Wa alamatu raf'ihi. Alamatu rafihid dhammatu. Di akhirih. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Alamatu rafihi dulu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Nah, kemudian wa yazulu, wa di sini wa apa? Ini ya wa harfu ataf bukan Ustaz? Wa atofnya menghubungkan antara apa dan apa? Tahsulu. Iya, tahsulu. Jadi dia menghubungkan antara kalimat dan kalimat ya. Kalimat ini yazulu hadzal anatu yazulu hadzal anatu ini ataf kepada tahsulu. Tahsulul ulfatu ya. Jadi di sini ini waw ini harfu atfin ya. Harfu atfin, harful atfi. Harfu atfin. Lengkapnya harfu atfin ya'tifu al-jumlatu ba'dahu ala al-jumlatu ala al-jumlati ba'da qablaha. Dia menghubungkan antara kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Kemudian yazulu fa'ilnya mana? Fa'ilnya hadza Ustaz. Haza ya, bukan anatu fa'ilnya tapi haza. Memang secara makna ya anatu, tapi secara nahwu haza. Badal. Kalau anatu ini secara nahwunya adalah dia badal. Jadi haza ini adalah cara mengirabnya bagaimana? Isim isyarah Ya. mabni. Sebutkan dulu jenisnya. Ismu isyaratin Mabniyun ala sukun. ala sukuni mabniun ala sukun fi mahalli raf'in Isyarah. fi mahalli raf'i fa'ilin.
Fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya Allah. Kemudian al-anatu بدل ya badalun min Badalun من min هذا haza. min haza. Ya, badalun min haza. Ini adalah badal. Ay, Badalun min Haza haza. marfu'un. Kemudian tabi'ahu ya. Kalau cara mengira tawabi'u tabi'ahu fir raf'i. في الرفع Tabi'ahu. Tabi'ahu fir raf'i. وعلامة رفعه Ya. Wa alamatu bi'ahu sirati raf'ihi al-amatu zahiratu fi akhiri. alamatun maturatihi tamat sarutun. Ya. Badal ya. Dia adalah badal. Ustaz, kalau badal tuh pakai tabi'ahu ya Ustaz ya? Iya. Oh, setiap tawabi pakai tabi'ahu. Jadi bukan langsung marfu'un aja gitu Ustaz ya? Ya, cara Badalun min mengira haza. kita gitu ya. Oh gitu ya. Tabi'ahu fir untuk menunjukkan dia itu tawabi. Kemudian wa di sini معطوف huruf ataf. Ma'tuf, Ya. ya. Harfu Huruf ataf. ataf. Ma'tufnya yang isyiddatu ini. iya Nah, ini baru ma'tuf. huruf atf. Asyiddatu Atful ma'tufun ala Ala ini لا عنatu لا anatu. عنatu ala Anatu. anatu ya. Asalnya hazihil syiddatu ya. Jadi dia ma'tufnya kepada anatu. Hazal anatu wasyiddatu. Kemudian allati Naat. na'at. Naat ya. Na'at kepada Naat kepada Syiddatu. Syiddah ya. asyiddatu. Syiddatu. Ya, makanya dia mu'annas. Ini adalah na'at. Alati Tapi cara mengirobnya dia adalah ismun mausulun Mausulun. fi mabniun ala sukun mabniun fi mahalli Fi mahalli raf'i na'tin Na'tin. li asyiddatu. Asyaddatu ya. Asyaddatu atau syiddah? Syiddah. Ya syiddah. sim maksud Intinya dia adalah na'at ya. Dia adalah na'at dari asyiddah. Kemudian tapi fi ba'din nas ini jumlah ini namanya jumlah apa? Jumlah istiradiyah. Bukan, jumlah silah mausul. silatul mausul Nah. Afwan. Silatul mausul. Yang takununya ya Ustaz kan ya? Yang jumlah yang silah mausulnya? Kenapa? Yang silah mausulnya takununya aja kan? Ya, Atau sampai semuanya. takunu fi ba'din nasi? Iya, semuanya. Silatul mausul. Apa bedanya Ustaz? Jumlah silah mausul sama jumlah istiradiyah. Heterodia. Ya. Heterodia itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu heterodia. Selingan, jumlah selingan. Kalau kalau silah mausul itu jumlah yang ada di dalam isi mausul. Jumlah yang ada Ini kan setelah isi mausul ya Ustaz ya? Ini kan isi mausul. Oh gitu Ustaz. Ya, setiap isi mausul itu ada silah mausul. Ada jumlah yang ada di dalamnya. Mau bertanya Ustaz, ada juga jumlah istiradiyah yang tidak seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Misalkan dia berbentuk kalimat. Ya, itu bentuk kalimat itu. Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kalimat. Ya, maksudnya paragraf atau apa sambungan dalam satu paragraf gitu.
Karena ada di kitab-kitab itu terus banyak keterangan di bawahnya. Kadang dalam tanda kurung dia itu masuk ke situ juga. Dalam kurung ya. Iya. Bawah. Kita hijaunya rasanya kita nulis saja jumlah iftirodiyah itu ya. Kalau jumlah iftirodiyah itu biasanya itu ya Ustaz ya, doa ya gitu Ustaz ya. Komentar Doa doa bukan? pujian atau semisalnya. Ya. Ya bisa aja yang dicontohkan ya buku hijau halaman 186 ya. Jadi di sini dicontohkan kanal muallimu, kemudian ada intirodiyahnya aqulul haq. Saya berkata yang sebenarnya. Baru adilan. Sebenarnya kanal muallimu adilan. Tapi sebelumnya itu ada intirodiyah kanal muallimu aqulul haq adilan. Bahwa muallim itu atau pengajar itu saya mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, saya yang mengatakan sebenarnya itu adalah i'tiradiyah atau komentar ya. Komentar atau selingan yang ya intinya dia i'tiradiyah itu adalah selingan ya. Bisa dia berbentuk komentar, doa, pujian atau semisalnya. Bisa dibuka di buku hijau halaman 186. Paling bawah. Sudah, Ustaz. Sudah. Ya. Ya. Sudah. Baik, kita mana lagi lanjutkan. Nah, kemudian di sini kan tadi ada jumlah ya, jumlah silatul mausul. Jumlahnya itu tidak memiliki kedudukan i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. La mahala laha min al-i'rab. Silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Silatul mausul. min al-i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Afwan Ustaz, berarti takunu fi ba'din nasi itu nggak perlu di i'rab juga ya kalau udah ada Bukan begitu. Jumlahnya. Tapi kalau potongan-potongan dari kalimatnya itu ada i'rabnya. Seperti takunu itu dia adalah mansub. Ya. Kemudian fi ba'din nas itu ada kedudukan i'rabnya itu sebagai khobar yakunu, berarti dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Yang ini fi mahalli nasbin. Oh, ini karena dia itu ya apa maf'ulun bih dari takunu ya Ustaz. Bukan maf'ulun bih. Khobar takunu. Oh iya, apa khobar kana ya. Iya. Kemudian fi ini, nah kalau fi memang dia tidak memiliki kedudukan i'rab, dia huruf jar. Tapi kalau ba'd ini dia ada kedudukan i'rabnya, dia sebagai majrur. Kemudian an-nas ini juga majrur, ada kedudukan i'rabnya. Tapi kalau jumlah takunu fi ba'din nas itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Jadi caranya disebut dulu silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab baru di i'rab lagi Ustaz ya. Iya, bisa itu didahulukan atau bisa diakhirkan. Tidak harus dia di depan. Biasanya dia di akhir ya. Disebutkan dulu atakunu itu apa, kedudukannya apa, i'rabnya apa, kemudian fi apa, ba'din nas. Nah, kemudian baru terakhirnya wal jumlatu takunu fi ba'din nas silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Ya, kemudian takun ya. Untuk gampangnya mengenali silah mausul itu bagaimana Ustaz? Apa ada isim mausul di depannya berarti belakangnya silah mausul gitu? Selalu ada silah mausul. Setiap isim mausul selalu ada silah mausul. Silah mausulnya berbentuk jumlah. Selalu ada. Dan selalu ada domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, mana domir yang kembali ke alati? Takunu. Takunu. Ya, yaitu isim takunu. Ya, isim takununya berupa anta, ya domir mustatir talbiruhu anta. Nah, antanya ya'udu ila
Bukan anta, afwan. Hiya. Iya. Hiya ya, bukan anta. Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya ya'udu ila Syiddah. allati. Alati. Ya, dia harus ada yang kembali kepada isim mausul allati. Allati takunu fi ba'din nas. Dia kembali ke allati yang terdekat. Ya, jadi isim mausilah mausul itu pasti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut, baik secara tersirat ataupun tersurat. Terkadang tersirat ya, tidak nampak dhamirnya. Ya, kemudian fi ba'din nas. Nah, ini fi ba'din nasnya adalah khobar takunu. Mainlah sama Dek. Berarti dia fi mahalli nasbin. Jadi al-jar wal majrur Kabar kana. ya fi mahalli Nasbin. nasbi Khobarul yakun Ustaz. khobar ya. Khobar takunu. Khobar. Itu yang fi ba'din nasnya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Kalau misalnya tadi setelah isim mausul kemudian nanti ada dhamir yang kembali kepada isim mausulnya, itu berarti setelah isim mausul udah pasti dalam bentuk fi'il ya Ustadz? Bisa dia berbentuk, enggak, bukan fi'il tapi jumlah. Bisa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau tadi kan yang takununya itu ada domir yang kembali ke alati, dia hiya kan? Yang domir kembalinya kan hiya. Nah biasa kan domir-domir itu kan dia adanya di fi'il. Tidak juga, misalkan gini, ja'at at-talibatu allati abuha goni. Telah datang Siswi yang bapaknya kaya. Kaya ini kan kembali ke alati. Yang bapak baliknya ke alati. Ya itu berarti ada domir kan di situ Ustaz. Kalau misalnya misalnya gini. Ini kan bukan fi'il. Gimana Ustaz? Maafan. Ya, ini kan bukan fi'il. Ini kan bukan fi'il. Iya, jumlah ismiyah. Sahih. Jumlah ismiyah. Kalau misalnya gini Ustaz, ja'atit thalibatul lati yang kan itu yang rumahnya. Oh, berarti tetap harus balik ya, yang rumahnya besar gitu, sama juga Ustaz ya. Iya. Baituha kabirun gitu ya berarti ya. Iya. Oh, iya. Ya. Nah, Ustaz. Iya. Ya. Sampai di kalimatnya ada pertanyaan enggak? Fi ba'din nas ya, ba'din nas ini adalah mudhaf ya. Kemudian an-nas ini adalah mudhaf ilaihi. Nah, kemudian kalimat baru hatta. Nah, jadi ini hatta ini kalau masuk ke jumlah, ini jumlah ya. Maka hattanya adalah sebagai huruf ibtida. Harfu ibtidaiyah. Ini harfu ibtidaiyah. Ya. Jadi hatta itu bisa nanti sebagai huruf jar, bisa juga sebagai huruf ataf. Ya. Bisa juga huruf penasab fi'il. Tapi kalau dia masuknya ke jumlah, dia adalah huruf ibtidaiyah. Ini adalah jumlah. Nah, kalau qad ya silu. Qad ini huruf atau huruf? Huruf apa namanya nih? Huruf ini Harfun taukid ya. Litaklil ya.
taklil ya. Kalau kalau qad masuk ke fiil mudhari, ya, maka dia bermakna taklil, artinya terkadang. Ditaklil. Ada juga kalau dia masuknya ke Fi'il madi. fi'il madi, maka dia li tahqiq. Ya. Li tahqiq. Oh, Tahqiq itu artinya sungguh. oh, bukan taukid ya Ustaz, ya, beda lagi ya. Sama saja ya, tapi istilahnya lebih seringnya disebut tahqiq. Ya, harfu tahqiq untuk menguatkan makna. Itu tahqiq. Artinya sungguh. Itu kalau masuk ke fi'il madi. Ya. Ini fi'il apa tadi? Madi itu mudhari. Mudhari. Hatta yasilu. Artinya asalnya adalah wasala yasilu. Jadi ini adalah fi'ilun mudhari. Afwan Ustadz, kalau seandainya nggak ada qad, dia yasila Ustadz. Karena ada Tetap hatta. yasilu. Walaupun ada hatta di depan. Ya, hatta ini kalau tidak ada qad. Iya, kalau tidak ada qad. Ya, hatta yasila. Nah, Ustadz. Ya, hatta qad yasilu bihimul amr. Bihimul amri. Bihimul amr. Asalnya bihim ya, tapi karena dia ketemu sukun-sukun, maka dia didomah. Bihimul amri. Amru. Oh, amru Ustaz. Ini adalah fa'il dari yasilu. Oh, bihimul. Bahkan terkadang, ya ini artinya terkadang kan, qad. Bahkan terkadang sampailah kepada mereka perkara menuju perselisihan dan permusuhan. Nah, ini perselisihan. Dan niza'i Ustaz. Ya, niza' itu perselisihan. Berselisih. Apa Ustaz? Ya. Tertinggalan tadi Ustaz. Yang qad itu kalau dia bertemu fi'il mudhari' dia harful ta'lil. Kalau bertemu fi'il madi apa namanya Ustaz? Li tahqiq. Kalau yang mudhari tadi tahlil ya, Ustaz? Taklil. Qalil ya. Qalil itu sedikit. Taklil Ustaz. Taklil. Qaf. Iya. Kalau bertemu fi'il madi Ustaz, lupa Ustaz. Litahqiq nih, litahqiq. Litahqiq. Iya, litahqiq. Ini kalau fi'il madi. Tapi tidak selalu juga ya. Terkadang di dalam Al-Qur'an juga ada ya, qad ketemu dengan fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari'nya itu fa'ilnya Allah, maka dia artinya sungguh. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu di awal-awal juz kedua ya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya, qad naro. Naro itu adalah fi'il mudhari. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat kamu itu melihat wajah ke langit. Ya. Agar Nabi itu kan ingin kiblat itu pindah dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah, ya kan? Jadi kata Allah qad naro, maka qad itu bukan artinya terkadang, tapi sungguh. Ada memang pengecualiannya. Kalau dia fa'ilnya lafaz Allah, maka dia artinya ditahqiq. Karena tidak mungkin Allah itu terkadang. Iya, maknanya terkadang ya.
Ada juga maknanya waktu sudah dekat ya Ustaz, kayak qad Ya, qamatis betul shalah. betul. Litakrib. Ya, ada juga maknanya litakrib. Seperti qad qamatis shalah. Telah dekat waktu sholat. Qad qa- Artinya telah dekat waktu sholat. Litakrib. Tapi keumumannya memang seperti itu ya. Kalau dia ketemu fi'il mudhari, dia adalah maknanya litaklil. Kalau fi'il madhi bisa litahqiq atau litakrib. Ini tergantung konteks kalimatnya. Ya. Kemudian ini bihimul amrnya fa'il ya. Ini fa'il. Kemudian ini jar majrur ya, muta'alliq kepada yasilu. Pada yasilu. Ya, terkait dia dengan fi'il yasilu. Kemudian khisam ini adalah ma'tuf kepada dari niza. an-niza ya. Betul. Kemudian wahadha, dan ini tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan ya. La syakka. La syakka ya Ustaz. Tidak ada keraguan bahwa yufrihu la syakka ya. Ini adalah nafiyul jins. Yufrihu ada al muslimina. Ini tidak diragukan lagi akan menyenangkan musuh-musuh Islam. Ya, kalau terjadi perselisihan dan permusuhan, maka tidak diragukan lagi akan menyenangkan musuh-musuh kaum muslimin. Haza ini adalah mubtada, khabarnya adalah jumlah la syakka dan seterusnya. La di sini adalah nafiyatun lil jins. Nafiyatun lil jins. Nah, nafiyatun lil jins ini isimnya harus mansub. bukan mansub, fi mahalli nasb. Oke, kali nasb. Karena dia mabni. Mabniun ala al-fathi. Kalau dia bukan mabni harusnya ada tanwinnya, la syakkan. Dia tidak ada tanwin. Maka dikatakan mabniun ala al-fathi. Bukan mansub ya, bukan fathah ini, tapi mabniun ala al-fathi. Oh iya dah. Ini adalah isimnya ya. Mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbi ismi la. Dia sebagai isim la, syakkanya itu. Kemudian khobar lahnya mana? Khobar lahnya adalah dalam bentuk jumlah fi'liyah ya Ustaz. Berbentuk jumlah ini yufrihu ada. Jadi al jumlatu Iya. Fi mahalli raf'in ya. Ya, raf'i Raf'i bi mahalli raf'i khabari la. lah. Ya, lihat di sini ya. Jadi jumlah ini ada kedudukannya. Itu fi mahalli raf'i khabari. Kalau yang tadi silah mausuli tidak ada kedudukannya raf'i. Tidak ada fi mahalli gitu. Nah, kalau ini ada fi mahalli raf'i khabari la. Ya. Kemudian yufrihu kembali fa'ilnya adalah Yufrihu syakka. bukan. Amru bukan itu? Ya, bukan. Bisa, tapi yang dekatnya hadza. Ada. Yufrihu hadza ada al-muslimin. Ya.
Kemudian ini ada sebagai Maf'ulun bi bukan Ustaz? ya maf'ul bih. Maf'ul bih. Kemudian dia wa huwa mudhaf, kemudian al-muslimina ini adalah Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi Ya. al-ya'u li'annahu Ya. ismu Mudzakaris salimi. jam'i muzakkaris salim. Li'annahu jam'ul muzakkaris salim. Jamak muzakkar salim, ya. Apa Ustaz? Syakka itu berarti isim lah dia Ustaz ya. Syakka isim lah. Isim lah berarti yufrihu a'da al-muslimina itu khobar lah berarti Ustaz ya. Iya. Berarti sama lah ini fungsinya sama seperti Inna. inna Ustaz, menasabkan mubtada. Ya, Merafa'kan isim lah khobarnya. merafa'kan khobarnya seperti itu. Iya betul. Tapi dia Jadi, bedanya Pak, di mahalli dia nasbin ini. Iya, bedanya isimnya itu mabni. Mabni fi mahalli nasbin. Kalau inna itu isimnya mansubun. Oh begitu Ustaz. Di situ Ya, bedanya Ustaz ya. itu aja bedanya ya. Tapi dia mirip dengan maka dia masuk ke dalam saudaranya inna karena dia mirip ya dengan inna tersebut. Dia menasabkan isim. Tapi di sini syakkanya adalah mabni. Mabni ala fathih fi mahalli nasbin ismullah. Ya. Afwan Ustaz, khobar dari hazanya belum ada ya Ustaz? Khobar dari haza itu jumlah la syakka yufrihu. Oh, nah. Ya, la syakka. Jadi ini ya, induk kalimatnya haza la syakka. Nanti ada anak kalimatnya yaitu la syakka yufrihu. Itu adalah khobar dari haza. La syakka dari sini. Nanti di dalam jumlah la syakka ini ada lagi anak kalimatnya lagi yaitu yufrihu ada al-muslim. Ya, jadi wa di sini adalah wau ibtidaiyah. Ini kalimat baru. Wa hadza la syakka yufrihu ada muslimin. Kemudian wan niza'u bainal ummati min asyaddi ma yakunu fid darari. Ini ya. Wan niza'u ini perjelas ya. Niza'u bainal ummati min asyadda atau asyaddi? Min asyaddi. Asyaddi. In asyaddi ma yakunu fid darari. Ya. Dan perselisihan di antara umat adalah perselisihan yang paling berbahaya, ya, yang paling berbahaya. Perselisihan di antara umat adalah perselisihan yang paling berbahaya. Asyad ini artinya paling keras. Ya. Oh, berarti kalau gitu fathah dong Ustaz. Ini berarti ini ya isim tafdil ya Ustaz? Iya, isim tafdil. Dia harusnya isim tafdil itu kan ghairu munsharif, tapi karena dia mudhaf, wa huwa mudhaf. Kalau dia mudhaf maka dia kembali ke aturan semula. Oh, gitu. Jar dengan kasroh. Ini wa huwa mudhaf. Berarti mudhaf ilainya mayakunu gitu. Ma-nya. Ma-nya adalah ini adalah huruf ma masdariyah. Ini ma masdariyah. Kemudian ma dan fi'ilnya ini adalah fi mahalli jar Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih.
dari asyaddi. Wa huwa mudhaf ya. Asyaddi. Coba dari awal ya, wan niza'u ini adalah Mubtada. ya mubtada. Kemudian Baina ummati khabarnya mana? asyaddi ya. Khabar jar majrur, Ustaz. Min asyaddi. Khabar jumlah, Ustaz. Yang mana? Yang dari min bukan Ustaz, dari min Bainal ummati. asyaddi ma yakun. Bainal ummah. Bukan bainal ummah. Hah? Khabarnya bukan bainal ummah. Yakunu fi dorori, Ustaz. Yang ini Bukan. yang min asyaddi bukan Ustaz. Min Khabarnya. asyaddi. Ya, ini khabarnya min asyaddi. Ini adalah khobar dari an-niza. An-niza'u min asyaddi ma yakunu fi darar. Jadi kalau kita sebut bainal ummah itu khobar, maka kalimatnya belum lengkap sebenarnya. Dan perselisihan di antara umat itu belum ada yang menerangkannya. Baru gitu aja. Ya. Dan perselisihan di antara umat. Emangnya kenapa perselisihan di antara umat itu? Nah, belum lengkap kan? Nah, yang menerangkannya adalah min asyaddi ma yakunu fid darar. Adalah seburuk-buruk bahaya. Mudarat. Seburuk-buruknya mudarat. Nah, gitu. Jadi Kalau baina ummatinya ini apa? Naat gitu. Yang menjelaskan itu. Apa ini jadi bainanya apa ini? mutalik. Zorof. Ini zorof. Zorof apa? Zorof makan. Ya, zorof makan. Dan dia wahwa mudhaf. Nggak bisa mutalik ya Ustadz ya? Yang terkait dengan ini. Muta'alliq itu jar majrur ya. Oh, Nah. kalau ini dia tetap dibilangnya zorof gitu ya. Kalau yang mutalik itu kalau harfu ya Ustaz. Iya. Wan niza'u bainal ummah ya. Jadi dia ada sedikit zorof wa huwa mudhaf, kemudian ummahnya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian min huruf jar, min asyaddi, ini jar karena ada min. Ya. Wa huwa mudhaf. Ya. Kemudian ma-nya ma masdariyah. Ma-nya adalah masdariyah. Atau harfu masdar ini. Huruf masdar. Nah, ma dan fiilnya ma yakunu itu adalah mudhaf ilaih. Masdar muawwal ya kan? Masdar muawwal. Masdar muawwal berarti ma yakuna. Oh, karena namanya itu ya. Balik lagi Ustadz ya. Masdar muawwal itu bukan selalu mansub ya Ustadz? Masdar muawwal, dia tidak menasabkan. Yang menasabkan itu an. Kalau ma tidak menasabkan. Ya. Dia sama seperti an. Min asyaddi an yakuna fid-dar, tapi dia pakai ma. Ma ini bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa juga masuk ke fi'il madhi. Ya. Jadi dia masdar muawwal fi mahalli jarrin. Jarrin mudhafin ilaih. Ya. Kemudian yakunu Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari naqisun. Oh, naqis. Oh, bukan dirinci kayak ini ya Ustadz ya? Karena dia ini ya kana ya. Iya. Fi'il mudhari naqisun. Naqisun.
sehingga dia memiliki isim yakunu dan khobar yakunu. Ya. Ma yakunu fit doror. Yakunu itu isim yakununya mana? Ini ya, apa balik ke domir mustatir ya Ustaz? Ya, domir isim. mustatir takdiruhu. Takdiruhu huwa. Bukan takdiruhu Ma, huwa ma. ya'udu ila. Ya'udu ila asyaddi. Ma bukan? ya'udu ila ma. Tidak bisa kembali ke ma, karena ma itu adalah huruf. Jadi asyaddi, Bukan. Ma ya'udu. niza'u bukan? Ke niza'u Ya, bukan? an-niza'. Jadi niza itu kan perselisihan. Ya. Nah, perselisihan di antara umat itu adalah perselisihan yang paling berbahaya. Jadi asalnya ma yakunu an-niza'u fid darar. Karena niza' itu bisa di antara umat, bisa di antara saudara, bisa di antara teman. Kan ada kan perselisihan di antara teman, perselisihan di antara keluarga. Nah, kalau ini perselisihan di antara umat adalah seburuk-buruknya perselisihan dalam hal bahayanya. Ya, seburuk-buruknya perselisihan dalam hal bahayanya. Seperti itu. Fitdoror. Ya, karena tentu ya perselisihan di antara umat ini yang paling berbahaya. Coba bayangkan kalau seandainya orang sedikit-sedikit mengkafirkan, ya, ketika ada perselisihan masalah huruf ini, misalkan orang berpendapat setelah ruku itu bersedekap, ya, kemudian mengkafirkan orang yang tidak bersedekap, oh kamu ini orang kafir, maka akan banyak yang dikafirkannya karena perselisihan itu banyak di dalam masalah huruf. Ya, tentunya ini akan berbahaya. Mengatakan orang yang berselisih dengannya kafir atau mengatakan ahlu bid'ah, orang sesat, ya, tentunya akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Inilah maksud dari syekh ini. Ya, perselisihan di antara umat itu adalah perselisihan yang paling berbahaya. Ya. Kira-kira terjemahannya seperti itu. Berarti kalau gitu khobar yakununya fit dorori ya Ustaz? Iya. Nah, yakunu fit daruri. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz. Jadi kalau tadi asyad di mudhofnya ma-nya jadi apa Ustaz? Mudhof ilahi gitu Ustaz. Ma-nya huruf. Huruf mudhof gimana Ustaz? Jadi ma dan fi'ilnya itu adalah masdar muawwal. Nah, masdar muawwal inilah yang sebagai mudhof ilaihnya. Yang mana Ustaz? Yang Ma dan fi'ilnya inilah yang jadi mudhof ilaihnya. Jadi kalau ditakwil ya, kan masdar muawwal. Kalau ditakwil itu seperti ini jadinya. Min asyaddi kauni, kan masdar dari yakunu itu kan kana yakunu kaunan ya. Min asyaddi kaunin niza'i fid darari. Nah, ini takdirnya ya. Kalau ditakwil an-niza'u bainal ummati min asyaddi kaunin niza'i fid darari. Nah, ini kauni ini sama dengan mayakunu. Itu masdar ya kauninnya ya, tadi kaunin nizai ya. Iya. Oh ya, ditakwil soalnya ya. Masdar muawwal. Seperti itu makna dari asalnya. Takwil itu dia dirubah Ustaz apa gimana sih? Dirubah. Iya, kalau mau ditakwil asalnya begitu. Kalau ditakwil mayakun itu sama dengan kaun. Jika dipakai dengan dijadikan master berarti pakainya mayakunu. Maknanya sama gitu ya Ustaz? Iya, sama. Sama. Seperti misalkan ya, wa antasumu khairul lakum.
Wa antasumu khairul lakum. Ini kalau ditakwil tasumu ini tidak Saumukum. saumukum. Karena masdar dari yasumu itu adalah sauman. Sauman. Jadi antasumu ini berarti wa saumukum Wassalamualaikum. Khairul lakum. wa saumukum khairul lakum. Itu maksudnya. Kalau ditakwil antasumu itu menjadi wa saumukum, dan saumu adalah baik bagi. Nah, Sama ini ma yakunu sama dengan kaun. Min asyaddi kaunin niza'in. Ya, ini karena dia an-niza' ini adalah isim dari yakunu tadi. Asalnya kan ma yakunu niza'u fil dorari, ya. Maksudnya tadi kalau yang wasaumukum itu khairunya isim tafdil ya Ustaz? Khairul lakum. Khairun. Pakai tanwin itu enggak khairun atau apa? Khairu aja. Khairun. Khair itu bukan isim tafdil. Dia itu sifat musyabbah. Baik bagimu. Jadi pakai ini khairun pakai tanwin. Khairun. Pakai tanwin ya Ustaz ya? Pakai tanwin. Ya. Khairun lakum. Baik bagimu. Berarti kalau kayak gini ya, yang tadi khairun lakum berarti yang yang somakumnya dia mubtada ya Ustaz ya? Iya, makanya antasumu itu adalah mubtada. Yang khairunnya yang khobar. Iya. Yang lakumnya muta'alik gitu Ustaz. Iya, muta'alik kepada khairun. Iya. Berarti kalau yang atasnya tadi yang wa antasumu berarti dia kita menjelaskannya apa ya Ustaz ya? Masdar muawwal fi mahalli ya fi mahalli rafi gitu ya. Rafi mubtada'in. 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 Oh ya. Ustaz Afwan mau ngulang yang tadi lagi Ustaz, masih sedikit bingung. Yang apa ya? Waniza'u. Jadi kan tadi waniza'unya kan mubtada. Kemudian khobarnya itu min asyaddi, ya kan, khobarnya min asyaddi. Kemudian bainanya zorof, al-umatinya mudhaf ilaih. Iya. Kemudian min asyaddi, ini ma-nya ma masdariyah. Yakununya itu dia fiil yakununya itu. Yakununya berarti ya kan fiil nakis ya Ustaz ya, fiil nakis. Ya, kemudian isimnya kembali, isim yakununya kembali, dia maksudnya isim yakununya domir mustatir. Ya'udu ila asyaddi. Bukan, ila niza. Bisa. Oh, ila niza. Oke, na'am. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Mohon izin untuk keluar Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum. Kemudian yang habis itu tadi kan asyadinya itu dia jar karena sebab min, kemudian dia juga wahwa mudhof, berarti mudhof ilaihnya ma yakunu fit dorori, gitu bukan Ustaz? Ma yakununya aja. Berarti ma yakununya itu fi mahalli jarin gitu Ustaz. Mudhof ilaih. Fi mahalli jarin mudhof ilaih. Oh, jadi yang fi dororinya enggak ya? Fi dororinya itu dia isim khobar yakunu. Iya, khobar yakunu. Oh, iya. Ustaz nanya itu aja. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Afwan. Ya, mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita. Insyaallah kita lanjut pada pekan berikutnya ya. Waktunya sudah habis ya. Insyaallah kita sudahi dan Anda kembali kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan Masya Allah
Insya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan dari program interaktif pagi hari ini. Dan sebelum Ana akhiri, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan belajar di sini, kami sampaikan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengambil faedah serta pencerahan dan ilmu dari apa yang telah disampaikan, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan pekan depan biidznillah ta'ala, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan.